Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi ya sama saya Indah Nurnadila dengan NPM 50236 dengan pembahasan yang berbeda ya. Nah, pembahasan kali ini yaitu menelaah buku guru dan buku siswa, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 dalam kurikulum 2013 dan darurat. Yuk simak videonya. Nah, yang pertama ada telah buku guru. Buku guru dapat disusun dalam hal untuk memudahkan suatu peran guru dalam pelaksanaan pembelajaran tematik tertentu. Di dalam buku ini mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, jaringan tema. Yang kedua, ruang lingkup pembelajaran. Yang ketiga, tujuan pembelajaran. Yang keempat, media dan alat pembelajaran. Yang kelima, langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Yang enam, pengalaman belajar yang bermakna. Yang ketujuh, berbagai teknik penilaian siswa. Yang kedelapan, informasi yang menjadi acuan, kegiatan remedial dan pengarahan. Yang kesembilan, petunjuk penggunaan buku siswa. Nah, ada pula fungsi buku guru, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Yang kedua, sebagai acuan kegiatan pembelajaran di kelas. Yang ketiga, pembelajaran tentang metode dan pendekatan pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, ada buku siswa. Buku siswa merupakan buku suatu panduan sekaligus buku aktivitas yang akan memudahkan para siswa terlibat aktif dalam pelajaran. Buku siswa ini juga didesain penuh suatu gambaran dan warna untuk menstimulasi imajinasi dan minat siswa tersebut. Selanjutnya adalah ada gabungan antara buku guru dan siswa. Buku guru dan siswa kelas 1, 2, dan 3 terdiri dari 8 tema, di mana 4 tema akan dipelajari pada semester genap dan 4 tema lagi dipelajari pada semester ganjil. Pada setiap tema terdiri 4 subtema. Setiap subtemanya diuraikan dalam 6 pelajaran. Suatu pembelajarannya dapat dilaksanakan untuk suatu hari, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kelas 1. Tema 1, diriku. Tema 2, kegemaranku. Tema 3, kegiatanku. Tema 4, keluargaku. Tema 5, pengalamanku. Tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarnya. Tema 8, peristiwa awal. Di kelas 2 ada tema 1, hidup rukun. Tema 2, bermain di lingkunganku. Tema 3, tugasku sehat sehari-hari. Tema 4, hidup bersih dan sehat. Tema 5, pengalamanku. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Tema 7, kebersamaan. Tema 8, keselamatan di rumah dan perjalanan. Di kelas 3, tema 1-nya tumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Tema 3, benda di sekitarku. Tema 4, kewajiban dan hakku. Tema 5, cuaca. Tema 6, energi dan tema 8, Praja Muda Karana. Dan yang ketiga ada silabus. Kita lihat dulu dari pengertiannya. Silabus itu merupakan seperangkat rencana pelaksanaan pembelajaran dan penilaian yang disusun secara sistematis. Oleh karena itu, komponen-komponen dalam silabus itu akan saling berkaitan untuk mencapai penguasaan kompetensi dasar. Ada 3 silabus kelas. Nah, yang pertama, silabus kelas 1 SD semester 1 dan 2 yang isinya merupakan ringkasan dari keseluruhan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau bisa juga dikenal dengan sebutan garis besar rencana pembelajaran kelas.
Yang kedua, silabus kelas 2 SD semester 1 dan 2 yang isinya dapat dijadikan sebagai pedoman guru dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti program tahunan, program semester, KKM, pemetaan KI dan KD. Kita dapat mengembangkan dan menyempurnakannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada. Nah, yang ketiga ada silabus kelas 3 SD semester 1 dan 2 yang isinya adalah rencana pembelajaran pada kelompok mata pelajaran tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, dialokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap suatu pendidikan. Silabus tematik dapat membantu kita dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran atau juga disebut RPP. Dan pembahasan yang terakhir yaitu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Nah, kita lihat dulu apa sih pengertian dari RPP? RPP atau dikenal dengan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah pegangan seorang guru dalam mengajar di dalam kelas. RPP juga dibuat oleh guru untuk membantunya dalam mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Di dalam RPP ini sendiri terdiri dari KI dan KD, indikator, tujuan dan materi pembelajaran, pendekatan atau metode, kegiatan pembelajaran, sumber dan media, serta penilaian. Nah, ada pula RPP kurikulum 2013 dan kurikulum darurat juga memiliki perbedaan yang paling menonjol, terletak pada berkurangnya kompetensi dasar atau KD pada kurikulum darurat. Pada kurikulum darurat ini, jumlah KD dikurangi 3-75%. Meskipun jumlah KD berkurang, jabaran KD pada kurikulum darurat memastikan kompetensi yang harus. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan saya tentang menelaah buku guru dan buku siswa, silabus dan RPP kelas 1, 2, dan 3 dalam kurikulum 2013 dan darurat. Bila masih ada kekurangan, saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.